Konferensi Meja Bundar merupakan suatu pertemuan antara pihak Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan sengketa. Pemerintah Indonesia menempuh kebijakan politik diplomasi untuk berunding dengan Belanda. KMB berlangsung di kota Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB diadakan sebagai upaya Indonesia untuk lepas dari Belanda. Dalam menghadapi KMB, delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus, Belanda belum benar-benar mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk itu, Belanda mengirimkan pasukannya beserta dengan pasukan sekutu untuk melakukan agresi militer di Indonesia. Rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah bagaimana pengaruh dan dampak dengan diadakannya KMB terhadap hubungan Indonesia dan Belanda. Lalu apakah dengan diadakannya KMB terdapat permasalahan atau isu yang belum selesai terkait hubungan Indonesia dan Belanda? Dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi pengaruh dan dampak dengan diadakannya KMB dan menganalisis isu atau permasalahan yang belum selesai terkait hubungan Indonesia-Belanda dalam KMB. Berdasarkan tinjauan pustaka penelitian terdahulu kami, metode penelitian yang kami gunakan dalam bentuk pendekatan studi historis dengan langkah-langkah. Korpus data yang kami gunakan menggunakan buku Memori Hatta sebagai sumber primer dan jurnal ilmiah. Serta untuk sumber sekunder kami menggunakan manuskrip dan sumber internet. Perjuangan Indonesia dalam meraih kedaulatannya kembali melalui jalur diplomasi di KMB meraih dukungan masyarakat internasional. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pemulihan negara Indonesia menjadi negara kesatuan kembali disusul dengan masuknya Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada September 1950. Hal ini tentunya membawa pengaruh positif bagi Indonesia. Namun tidak hanya pengaruh positif, penundaan pembahasan Irian Barat membawa pengaruh negatif bagi Indonesia. Di sisi lain membawa pengaruh positif bagi Belanda. Pasalnya, Belanda jadi memiliki lebih banyak waktu untuk berkuasa di Irian Jaya, sampai pembahasan mengenai Irian Barat selanjutnya. Belanda berusaha melaksanakan politik status quo atas Irian Barat. Terdapat dampak positif dan negatif KMB terhadap Indonesia dan Belanda. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu kedaulatan Indonesia berhasil diakui oleh Belanda melalui KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, Presiden Soekarno ditunjuk untuk menjadi calon tunggal Presiden RIS dan dilantik pada tanggal 17 Desember 1949. Yang ketiga, penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tanpa syarat. Ada pula dampak negatifnya, yaitu tertundanya solusi untuk penyelesaian masalah sejarah pengembalian Irian Barat. Yang kedua, RI menjadi terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. Dan yang terakhir, Indonesia harus menanggung hutang dari pemerintah Belanda. Pasca KMB terdapat masalah yang belum terselesaikan, yaitu masalah Irian Barat. Status Irian Barat belum dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan KMB. Dan hasil KMB tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan. Urusan Irian Barat baru dapat dituntaskan pada 1963 melalui mediasi United Nations Temporary Executive Authority bentukan PBB. Tindak lanjutnya adalah dilaksanakannya penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang dilaksanakan melalui integrasi NKRI. Kesimpulan dari penelitian kami adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1949 di kota Den Haag, Belanda. Perundingan antara Indonesia dan Belanda ini juga memiliki pengaruh dan dampak yang positif maupun negatif terhadap Belanda maupun Indonesia. Indonesia berupaya untuk melepaskan diri dari Belanda. Namun ternyata masih ada isu atau masalah yang belum selesai terkait pasca KMB, yaitu masalah mengenai Irian Barat.